Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube kami Putri Melinzio ya. Kali ini aku mau share tips gitu bagaimana caranya kulaan ke Tanah Abang Jakarta khusus untuk pemula atau yang belum pernah ke Jakarta gitu. Mau share pengalaman aku gitu. Nah, tapi ini video berawal dari idenya itu dari seorang temen yang inbox gitu kan, dia mau mulai kulaan terus dananya agak terbatas, dia mau ke Jakarta tapi dia bingung juga gitu kemana kalau sendirian ke Jakarta itu lewat mana, katanya ke Tanah Abang. Nah, dan dia waktunya juga terbatas, dia bilang dia nggak bisa lama gitu, nggak bisa ninggalin anaknya lama. Gimana nih Mbak, tanya. Oke, daripada aku jawab inbox panjang lebar, lebih baik ya udah aku pikir mending aku bikinkan video sekalian gitu ya sayang. Nah, sebelumnya kalian tekan dulu tombol loncengnya atau pemberitahuannya atau subscribe dulu ya. Jadi karena insya Allah nextnya aku akan upload lagi, sering-sering upload untuk berbagi tips, berbagi pengalaman aku tentang usaha-usaha aku yang udah aku jatuh bangun, aku mulai ya dari usaha dari toko pakaian, toko spare part elektronik, kemudian warung makan, sembako, kemudian toko toko sepatu dan tas gitu. Ada yang gagal total gitu ya, dan ada juga yang alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Nanti insya Allah aku akan share gitu, aku akan share kesalahan-kesalahan aku gitu, terus tips-tipsnya, trik-triknya gitu ya, gimana cara bertahan dan kenapa aku gagal total gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan siapa tahu ada yang mau memulai usaha tersebut, mungkin ada gambaran gitu ya. Tetapi sebelumnya aku harus disclaimer dulu bahwa aku bukanlah ahli ahli bisnis atau ahli I'm no expert gitu. Jadi aku juga nggak pernah sekolah bisnis, sekolah apapun itu, I'm just learning by doing gitu. Jadi harap dimaklumi kalau ini benar-benar pure cuman berbagi pengalaman aku. Jadi kalau kemungkinan nanti teman-teman yang lain ada yang pengalamannya berbeda, itu bisa jadi gitu ya, bisa jadi ada yang pengalamannya bakal berbeda sama aku gitu, walaupun menjalani usaha yang sama gitu ya sayang. Oke, nah salah satu usaha toko aku adalah toko pakaian. Nah itu mengharuskan aku bolak-balik kulaan ke Jakarta gitu. Kenapa milih langsung kulaan gitu? Karena ada beberapa keuntungannya menurut aku. Yang pertama adalah kita bisa lebih bebas milih model dari ratusan toko yang ada di Tanah Abang ya. Dan yang kedua, kita juga bisa langsung pegang bahan gitu, bisa pegang langsung bahan. Berbeda dengan kalau kita, yang ketiga lebih aman ya, lebih aman karena kita langsung face to face gitu ya. Berbeda dengan kalau kita order online, kadang-kadang kan kita yang datang nggak sesuai gambar gitu juga bisa. Terus kadang juga pernah aku kejadian begitu, juga pernah was-was gitu ya, ini aman nggak gitu kalau belum tahu tokonya. Terus ya, dan nggak bisa milih model tuh, terbatas bisa milihnya gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah aku itu selain hobi kulaan juga hobi hamil dan melahirkan gitu ya. Jadi ketika aku mulai usaha 4 tahun yang lalu tuh aku juga hamil dan melahirkan. Otomatis kan ketika aku melahirkan punya bayi itu nggak bisa bebas lagi bolak-balik sendiri gitu ya. Nah, ada sih nenek ibu dan kakak yang jaga, tapi kan aku dikasih waktu sama suami itu cuma 2-3 hari biasanya kalau kulaan. Jadi aku harus ngakalin gimana caranya gitu, 2-3 hari itu aku udah bisa bolak-balik lagi ke Samarinda gitu ya. Jadi lokasi aku di Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, jadi aku akan bagi-bagi pengalaman aku gitu. Tapi ini khusus yang solo trip yang bener-bener kulaan ya gitu. Jadi ke Jakarta itu memang bener-bener untuk kulaan, no jalan-jalan, no liburan gitu. Berbeda situasinya kalau nanti teman-teman mau sekalian jalan, sekalian kulaan, sekalian liburan, bawa teman-teman, bawa anak, bawa suami, keluarga, orang tua dan saudara gitu ya, beda. Nanti bisa aku share juga sayang gimana apartemen yang homey, yang nyaman buat anak-anak, juga harga terjangkau gitu ya, juga transportasi untuk orang banyak dan tempat-tempat
tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat hiburan gitu yang Jakarta yang murce dan bahkan gratis tapi aman tapi nyaman buat anak-anak gitu ya. Oke, nah back to line lagi ya, kita kembali lagi ke bahasan kali ini adalah tentang apa itu kulaan ke Jakarta untuk solo trip ya, untuk sendirian, berangkat sendiri. Menurut aku untuk menghemat budget dan waktu yang sesingkat-singkatnya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah transportasi, yang kedua penginapan, yang ketiga tempat belanja, yang keempat mungkin konsumsi atau makannya ya, itu untuk meminimalisir budget ya. Oke, aku mulai yang pertama itu transportasi. Ini sih setiap daerah, dari daerah kalian pasti berbeda-beda ya kalau mau berangkat ke Jakarta. Aku ceritakan aja pengalaman aku dari Samarinda. Aku beda pulau ya, dari Samarinda Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan ke Jakarta. Jadi transportasinya itu pakai laut atau udara gitu. Tapi aku lebih suka pakai udara karena selain menghemat waktu juga lebih hemat biaya. Aku udah pernah naik kapal gitu ke Jakarta. Aku turun di Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta naik kereta, dan baliknya juga pernah kereta ke Surabaya, Surabaya ke Balikpapan aku naik kapal. Ternyata di total itu ongkosnya lebih gede dibandingkan aku langsung naik pesawat ke Jakarta gitu. Nah, jadi kalau pesawat itu cuma 2 jam perjalanan aku sudah mendarat gitu, dari Kalimantan Timur aku udah mendarat ke Bandara Soekarno-Hatta ke Cengkareng. Nah, biasanya aku akan berangkat malam, aku ambil penerbangan malam karena aku dikasih waktu itu biasa 2 hari aja. Ini aku ambil penerbangan malam, itu berangkat itu 7:30. Kadang-kadang sih bisa delay ya, ada pesawat itu ya, ada pesawat tertentu tuh aduh itu suka banget delay gitu, bisa sampai setengah jam atau 1 jam gitu. Nah, dia memang tiketnya paling murah gitu, tapi dia tuh suka delay gitu. Jadi oke, aku berangkat 7:30, bisa pesawat 7:30, bisa jadi delay gitu, kadang jam 8 atau setengah 9 baru berangkat. Nah, setengah 9 di sini adalah setengah 8 di Jakarta. Jadi aku 2 jam, setengah 8 Jakarta, aku mendarat nanti setengah 9, setengah 10, setengah 11. Berarti kan aku setengah 11 waktu Indonesia Tengah sudah mendarat di Jakarta. Nah, setengah 11 waktu Indonesia Tengah berarti kan setengah 10 waktu Indonesia Barat. Nah, di sana tuh di bandara masih rame, posisi itu masih aman gitu, karena terutama yang aku utamakan sekali kalau untuk perjalanan solo trip atau perjalanan sendiri adalah keamanan untuk diri aku sendiri ya, karena yang bisa kita andalkan kalau kita sendirian ya diri kita sendiri gitu ya. Jadi keamanan harus sangat-sangat aku perhatikan. Nah, yang pertama adalah sampai di sana tuh kondisi masih ramai gitu. Kalau ambil malam itu kondisi ya masih ramai di situ. Oke, aku setelah keluar dari bandara gitu. Nah, untuk menghemat budget itu aku biasa pakai bis Damri itu sekitar 40 ribuan itu kalau dari bandara ke Tanah Abang. Kalau aku naik online mobil online itu bisa ratusan gitu ya. Jadi kalau sendiri aku lebih suka milih bis Damri. Apakah gampang? Jadi dari itu kita tinggal nyebrang, keluar dari bandara langsung nyebrang, itu udah ketemu loketnya bis Damri. Jadi kita tinggal mau yang mana gitu, kalian tanya aja kalian mau jurusan mana gitu. Itu semua jurusan ada, tapi alhamdulillah itu menurut aku tuh sudah terorganisir sekarang. Dia nggak ngasal, nggak acak adut gitu ya, sudah terorganisir. Jadi kita tinggal beli tiket jurusan mana, nah untuk ke Tanah Abang itu ada 2 jurusan gitu ya, bisa lewat jurusan Gambir atau bisa lewat jurusan Tamrin City. Sebenarnya yang langsung lewat di deket Tanah Abang, yang langsung lewat di putaran Tanah Abang itu adalah bis Tamrin City. Tapi kalau malam itu kelemahannya adalah bis Tamrin City, Tamrin City itu agak lama dia. Kadang tuh setengah jam sekali baru dia nongol gitu. Jadi kita nunggunya agak lama. Nah, kalau mau yang cepet gitu berhubung sudah malam, jadi kita ambil aja bis jurusan Gambir. Nah, oke, kita beli tiket, habis itu kita ke tempat pemberangkatan bisnya gitu ya. Dan sekarang sih terakhir kesana itu udah bagus gitu ya. Enggak, kalau dulu awal-awal tuh masih kita dengerin kernetnya teriak-teriak, Gambir gitu. Nah, kalau terakhir aku kesana itu sudah ada kayak pemberitahuannya gitu ya, kayak tulisan berjalan gitu ya. Jadi misalkan 3 menit lagi nanti yang mau masuk itu apa, mau masuk itu jurusan kampung apa gitu ya, jurusan
jurusan apa, Cipulir, jurusan apa gitu ya. Nah nanti kita tunggu aja, oh itu ada jurusan Gambir gitu. Nah kalau sudah kita mau masuk jurusan Gambir, kita mendekati untuk tempat pemberhentian bisnya gitu ya kita. Nah kita mendekati ke situ, kemudian nanti kita kalau sudah datang di sini nanti biasanya juga ada yang teriak-teriak tuh Gambir. Nah itu di jurusan berapa, jurusan 4K, jurusan 5, jurusan 6, kita tinggal lihat oh jurusan 6. Oke, kita nyebrang dan kita langsung nanti kernetnya itu bantuin kita, kalau kita ada bawa barang tuh dibantuin dan kita naik. Dah semudah itu gitu. Dan kita nyaman sekali, bis Damri nyaman sekali sayang, itu dia full AC juga, nyaman, nggak desak-desakan nggak ya, dia satu tempat satu itu dan full AC, pokoknya nyaman. Juga ada tempat untuk colokan untuk ngecas HP ada gitu ya. Jadi oke, kita duduk manis sampai kalau bis Damri ambil jurusan Gambir, kita nggak turun pas di Tanah Abang, nanti ada tempat pemberhentiannya, bilang aja turun di Tanah Abang gitu. Aku lupa itu namanya apa, yang penting nanti dia bakal turunkan di perempatan itu, aku lupa perempatan apa namanya. Nanti dia akan turunkan kita di situ. Nanti dia kita bilang aja turun Tanah Abang gitu, nanti dia turunkan. Nah nanti sampai situ kan, oke, dia akan teriak Tanah Abang. Oke, kita siap-siap, barang kita diturunkan. Nah dari perempatan itu kita ke Tanah Abang itu atau ke tempat penginapan itu sekitar, masih banyak ya sayang, ke tempat penginapan itu naik ojek dulu gitu. Nah tapi di situ karena memang sudah tempat pemberhentian, memang ada pangkalan ojek gitu. Jadi kalau naik ojek itu biasa sekitar 10.000, aku dulu 10.000 biasanya mesti tuh, enggak naik signifikan enggak. Nah tapi aku lebih suka naik ojek online. Kalau kita ojek online kan tinggal pesen gitu ya, itu biasa sekitar berkisar 6.000 sampai 7.000, kita sudah sampai ke daerah penginapan. Oke. Nah itu untuk daerah penginapan. Yang kedua adalah daerah penginapan. Penginapan di Tanah Abang itu banyak ya. Maksudnya kalau hotel Jakarta sih banyak ya, cuman aku sarankan cari penginapan di sekitaran Tanah Abang aja. Kenapa? Karena kita mau belanjanya kan di Tanah Abang biar deket ya di situ. Jadi dari kebun kacang 1, kebun kacang 2, kebun kacang 3, kebun kacang 4, 5. Nah itu aku yang aku nginap itu semuanya banyak penginapan kecil. Mau di hotel ada, tetapi aku lebih prepare ke penginapan gitu. Yang pertama lebih murah, ada beberapa keuntungan sih. Aku nyoba tidur di hotel malam pertama gitu ya, kemudian aku malah nggak nyaman gitu, malah bingung sendiri. Oke, malam keduanya aku pindah ke penginapan gitu ya. Nah beberapa keuntungan penginapan yang aku pernah tinggali adalah keuntungannya. Yang pertama itu barang kita itu sudah diurus gitu, ada yang nguruskan gitu. Yang kedua aman karena alhamdulillah aku selama itu nggak pernah kehilangan barang. Yang ketiga, kalau di beberapa penginapan favorit aku itu lebih homey gitu ya. Aku kayak homey, kayak biasa gitu, ambil minum sendiri, langsung di dispenser bikin teh sendiri gitu kan, udah disiapin gitu. Yang keempat ya, walaupun kamar mandi luar ada air hangatnya, jadi kan capek gitu malam, enak langsung mandi ya. Nah oke. Nanti aku juga share tentang penginapannya mungkin di next video, supaya video ini nggak terlalu lama ya, nggak terlalu panjang akhirnya. Nah kemudian malam itu aku akan nginap di penginapan, mandi, istirahat. Nah biasanya habis mandi itu aku jalan-jalan, belum terlalu malam di sana, untuk jam segitu belum terlalu malam sayang. Jadi dari perjalanan dari itu mungkin sekitar memakan 30 menit sampai 1 jam, karena kalau malam tuh nggak macetnya agak kurang gitu ya. Beda kalau siang itu lumayan macet, bisa sampai 2 jam sayang perjalanan. Nah itu biasanya aku mandi, terus habis itu aku kuliner gitu ya, aku jalan-jalan malam jalan-jalan. Aku akan di situ juga pusatnya kuliner. Aku suka sekali, kalau resto pasti udah tutup jam segitu, tetapi kalau kuliner tuh buka sampai tengah malam. Kayak yang paling aku suka adalah nasi uduk Jakarta gitu, atau soto Betawi itu ada situ. Nasi Padang juga ada, selalu ada dimanapun ya nasi Padang gitu. Nah aku akan kulineran malam gitu. Nah cari-cari kuliner, habis itu istirahat, karena besoknya pagi-pagi kita sudah berjuang cari barang ya. Jadi istirahat aja malam itu gitu.
Nah, oh ya makanannya juga kalau yang kaki lima itu terjangkau kok, terjangkau masih harganya gitu. Beda kalau kalian makan di restoran yang mungkin sama sih sekelas restoran di daerah aku Samarinda gitu. Nah, kemudian pagi aku subuh, oh iya aku juga harus ini, insya Allah ya kalau keamanan di Tanah Abang tuh alhamdulillah aman gitu. Alhamdulillah selama ini aku merasa aman aja walaupun tengah malam, karena tuh kayak daerah yang nggak pernah mati, aku bilang ya daerah yang nggak pernah mati gitu. Bahkan aku pernah gitu kan, waktu itu aku nggak dapat penginapan itu, aku sampai nungguin kamar kosong itu sampai jam 2 malam itu masih rame gitu, masih rame orang tuh masih lalu lalang ngurus barang, antar barang pokoknya dan sebagainya tuh masih rame di situ. Nah, kemudian aku next ke besoknya ya, pagi itu subuh ya, habis sholat subuh langsung beraktivitas. Kenapa begitu? Karena yang perlu dicatat, toko-toko di Tanah Abang itu bukannya mulai aktivitasnya subuh dan berakhir siang. Biasanya itu jam 2, setengah 3 tuh udah pada tutup. Ya, udah pada tutup, tapi mulai buka itu jam 6. Jadi habis sholat subuh tuh siap-siap sudah mandi, berangkat kita langsung cari barang gitu ya. Nah, jangan lupa satu lagi, kalau ke Tanah Abang jangan hari Minggu gitu. Jadi ada Tanah Abang Metro itu tiap hari Minggu dia tutup. Jadi teman-teman bakalan zong kalau hari Minggu ke sana itu nggak bakal bisa belanja. Nah, sebelum aku garis besarkan dulu ya, Tanah Abang itu banyak blok ya sayang. Kalau kita mau keliling muter-muter itu mungkin seminggu juga nggak selesai gitu. Tapi kan kita nggak punya banyak waktu, jadi kita harus tahu gitu ya. Kemana sih nujunya ya? Itu ada blok, ada Tanah Abang Metro, blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, blok F, blok G ya, ada blok E. Nah, oke. Jadi satu hal yang perlu kalian ingat, kalau khusus grosiran gitu, yang khusus grosiran itu bagusnya sih di Tanah Abang Metro itu tempatnya. Nah, karena di sana dia khusus grosir, dia nggak ngecer gitu, nggak ada yang aku temukan, jarang sekali aku menemukan, nggak ada malahannya, nggak pernah aku menemukan yang ngecer di Tanah Abang, kecuali dia kayak sel barang sisa atau barang sisa apa gitu di sel gitu, baru dia tulisin sel bisa ecer gitu. Kalau barang ini nggak ada dia ngecer, dia harus minimal 1 seri. Nah, berbeda dengan Tanah Abang blok A, blok B itu ada yang toko yang bisa ngecer, kadang ambil eceran bisa ambil, itu agak ribet menurut aku karena kita harus kodian berapa, lusinan berapa, kita mesti nanya lagi, bingung. Nah, tetapi menurut aku yang paling nyaman itu adalah di Tanah Abang Metro ya. Nah, itu ada 8 tingkat sayang, ada 8 tingkat. Jadi nanti di video next aku juga ceritakan lebih detail lagi tentang blok-blok di Tanah Abang gitu, di mana mau pulaan ini, baju, pakaian, terus gamis di mana, jilbab di mana, daster khusus daster di mana, karena dia kayak misah-misah gitu. Saya mau tas dan sepatu pulaannya di mana. Nanti next insya Allah aku akan share tersendiri part tersendiri supaya nggak terlalu panjang videonya ya. Oke, jadi aku akan aku belanja gitu ya, belanja tergantung aku mau belanja apa. Mau belanja daster itu biasanya di lantai 3, lantai 4 itu satu lantai itu ratusan toko itu daster itu daster macam-macam, mau model apa, mau merek apa, mau yang bermerek sampai yang nggak bermerek ada, kalian tinggal milih gitu. Atau aku mau atasan itu biasanya di 56 kalau nggak salah ya, 45 juga 56 apa ya, di Tanah Abang Metro. Kalau gamis-gamis tuh di lantai underground, lantai ground, lantai 1 gitu ya. Nah, celana ada khusus, baju cowok juga ada gitu. Nah, tinggal milih aja sih kalian mau apa. Oke, nah setelah biasanya aku belanja gitu kan, belanja gitu, keliling. Nah, keuntungannya adalah belanja di Tanah Abang, kita kan nggak mungkin satu toko tuh belanja semua, ada di kebutuhan kita ada di satu toko. Jadi ketika kita belanja, ambil notanya, titipkan barangnya. Jadi pembelanjaan minimal 1 juta, dia mau ngantar ke penginapan, dia yang ngantarkan gitu. Jadi kita tinggal aja nanti diantarkan gitu ya. Nah, oke. Apakah aman? Alhamdulillah selama ini aku aman aja gitu, dan bertanggung jawab, nggak pernah ada masalah kayak barang kurang dan sebagainya, itu nggak pernah. Oke. Nah, kemudian kita habis itu tinggal kita cari lagi barang yang lainnya gitu. Nah, aku biasanya catat waktu aku, karena aku kan cuma dikasih waktu 2 sehari ini, nanti malam aku harus terbang lagi ke Kalimantan gitu, aku harus balik lagi ke Samarinda. Jadi aku akan belanja biasanya sampai jam 2 gitu. Jadi aku bawa cemilan itu sambil nyemil ya, bawa minum sambil minum gitu aja. Nah,
Oke, jam 2 selesai gitu ya, sudah belanja-belanja gitu, jam 2 biasanya di sana juga udah pada tutup gitu ya, udah mulai tutup, kita juga udah selesai belanja. Itu aku ada dua opsi biasanya. Kalau aku malam ini apa berangkat harus pulang malam ini, kan aku beli pesawat tuh biasanya bolak-balik ya, penerbangan itu langsung beli tiket bolak-balik. Kalau aku langsung berangkat malam ini juga, aku biasanya langsung pulang ke hotel, mandi, terus ngurus persiapan barang, ngurus barang yang udah aku beli, mandi, dan aku langsung berangkat balik lagi ke bandara. Itu opsi pertama. Kalau opsi kedua biasanya aku harus balik besoknya, misalkan aku penerbangan malam nggak dapet, untuk besok pagi baru aku